Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Senin 24 Juni 2024 dengan judul Hakim Seluruh Dunia. Ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia. Pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan dimahkotai sebagai pewaris bersama dia atas pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayat 8. Setan dalam usahanya menipu dan menggoda manusia, umat Tuhan, telah berpikir untuk menggagalkan rencana ilahi dalam penciptaan manusia. Tetapi Kristus sekarang meminta agar rencana ini diberlakukan seolah-olah manusia tidak pernah jatuh. Ia meminta untuk umatnya bukan hanya pengampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna, tetapi memperoleh bagian dalam kemuliaannya dan memperoleh tempat duduk di atas tahtanya. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmatnya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya dan untuk melanggar hukumnya. Sekarang ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka, kepada cacat tabiat mereka, ketidaksempurnaannya dengan Kristus yang telah mempermalukan penembus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat, dan oleh sebab semua ini, ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Dan kepada penuduh umatnya ia mengatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Dalam Zakaria 3 ayat 2. Kristus akan memakaikan kepada umatnya yang setia kebenarannya sendiri, agar ia boleh mempersembahkan mereka kepada Bapanya sebagai jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Efesus 5 ayat 27. Renungkan lebih dalam. Jika Kristus ada di pihak saya dalam penghakiman, mengapa terkadang saya takut menghadapinya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang menjadi tantangan bagi kita di akhir zaman ini. Sementara setan semakin menggencarkan segala usaha untuk dapat menjatuhkan umat-umatnya. Dia sudah merekam dalam segala jejak-jejak perjalanan manusia, dan dia mempelajari hal-hal apa yang cenderung untuk manusia akan jatuh. Itulah yang akan dibuat setan untuk memperdaya umat-umat Tuhan dan membuat kita akan jatuh dan bahkan lari jauh daripada hadapan Tuhan. Namun Yesus kita sebagai hakim di dunia ini, hakim yang akan menunjukkan keadilannya, akan tetap mendukung anak-anaknya, membela kita, dan bahkan dia akan menuntun kita dengan caranya supaya kita dapat teguh percaya kepadanya sepenuh hati. Saudaraku, inilah saatnya bagaimana umat-umatnya tetap menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan supaya dipimpin, dituntun dalam melintasi melalui segenap tantangan cobaan. Maka sesungguhnya kita harus percaya bahwa Tuhan kita mampu untuk memberikan kekuatan bagi kita.
Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami, di saat kami kembali menikmati hari yang baru oleh karena karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah merupakan kesempatan bagi kami kembali untuk dapat melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dan lebih meneguhkan iman kami bersandar kepadamu saja. Terima kasih pekabaran yang indah menuntun kami ya Bapa untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkaulah hakim di seluruh dunia yang akan memberikan keadilan, tetapi Engkau juga bermurah hati untuk menolong kami supaya kami terlepas dari segenap usaha setan dalam tipu daya dan penggodaan, supaya kami tetap berdiri teguh menjadi anak-anak-Mu dalam mengikuti segenap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-umat Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami Bapa. Berikanlah kecukupan dalam segala keperluan dan kebutuhan, supaya kami juga berbahagia menjalaninya. Dan bahkan ya Tuhan, kami akan merefleksikan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Berkati yang sakit ya Tuhan, berikan pemulihan, kesembuhan, jamahan kuasa-Mu menjadi bagian mereka. Berkati juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Peliharakanlah hidup mereka supaya mereka tetap bersuka cita, berbahagia. Demikian juga dalam iman pengharapan mereka tetap teguh. Bapa di sorga, begitu banyak umat-umat Tuhan juga yang bersuka cita, demikian juga merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup mereka, perlindungan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati, meneguhkan iman mereka untuk tetap percaya. Dan juga ya Bapa yang berulang tahun pada hari ini, kesehatan dan umur yang panjang menjadi bahagia umat. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami mohonkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik yang akan membuat kami tetap setia dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.